Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, sehat semua ya. Iya, Pak, sehat. Bapak juga sehat. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Regina, ada Regina? Regina. Jessica. Iya, Pak. Yuk, Jessica sayang. Nah, kau pimpin doa. Baik, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas cinta kasih sayang-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup setiap kami, Bapak. Bapak, sekarang kami akan memulai Tuhan mata kuliah teori ekonomi Bapak. Kiranya Kau tutup bungkus dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kau berkati sinyal-sinyal kami Bapak yang ataupun media yang kami gunakan, baik laptop ataupun handphone Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Regina. Nah, materinya sudah muncul di monitornya tentang pilihan konsumen. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik tentang pilihan konsumen, ya. Nah, kemarin itu kita sudah bicara tentang kurva indifferent, ya, yang menggambarkan selera konsumen, di mana indifferent curve itu adalah menggambarkan kombinasi dari dua komoditi, ya, atau dua produk, katakanlah X dan Y, yang menghasilkan kepuasan yang sama terhadap konsumen. Nah, ini kita sudah bicarakan di topik sebelumnya, di mana kurva indifferent itu digambarkan seperti yang di monitor, ya. Jadi produk X dan produk Y. Nah, berapa X dan berapa Y yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Misalnya di titik A itu berarti Y4 X1, ya. Nah, itu sama tingkat kepuasannya dengan di titik B, yaitu dia mengkonsumsi Y 2,5 dan X 2. Demikian juga di titik C, ya. Jadi berarti tingkat kepuasannya untuk X dan Y, berapa pertambahan daripada X atau delta X dibagi dengan delta Y, ya. Jadi kurva indifferent itu adalah menunjukkan individual menerima tingkat kepuasan yang sama, ya. Jadi artinya bahwa di sepanjang titik-titik garis ini, garis indifferent ini, tingkat kepuasan konsumen itu adalah sama, ya, yaitu mengkonsumsi tadi titik A itu adalah 1X dan 4Y, itu titik A. Sedangkan titik B adalah 2X dan 2,5Y, ya. Sedangkan titik C itu adalah 4X dan 1,5Y. Artinya bahwa tingkat kepuasan daripada konsumen adalah sama di titik A, B, dan C yang menggambarkan kombinasi daripada komoditi X dan Y. Oke. Nah, tentunya di dalam hal memenuhi kebutuhannya,
konsumen dibatasi oleh anggaran atau pendapatannya, ya. Nah, seseorang di dalam hal pengeluaran konsumsi itu akan tergantung kepada dua hal, yaitu yang pertama adalah seberapa besar tingkat pendapatannya dan seberapa besar persentase atau bagian dari pendapatan itu yang dianggarkan untuk kebutuhan konsumsinya, ya. Nah, itu yang disebut dengan marginal propensity to consume, ya. Di teori pengantarnya tentu sudah dapat yang namanya MPC, ya, yaitu besarnya hasrat dari seseorang untuk mengeluarkan bagian daripada pendapatannya untuk keperluan konsumsi, ya. Misalnya kalau dia 80% dari pendapatan disposibelnya dialokasikan untuk keperluan konsumsi atau kebutuhan hidupnya, berarti MPC-nya itu adalah 0,8, ya. MPC-nya 0,8, berarti sisanya berarti 0,2. Itulah untuk tabungannya atau untuk MPS-nya. Nah, karena itu MPS itu adalah 1 dikurangi MPC atau MPC ditambah dengan MPS, nah itu 1. Artinya bahwa seluruh pendapatannya itu kan adalah untuk keperluan konsumsi dan untuk tabungan, ya. Oke, jadi tentunya ada batasan atau kendala konsumen, ya. Berapa anggarannya? Nah, karena itu garis anggaran itu juga menggambarkan kombinasi komoditi X dan Y yang mungkin atau yang dapat dibeli oleh konsumen dengan besarnya pendapatannya atau anggarannya dan harga dari kedua komoditi itu. Jadi katakanlah bahwa konsumen ya mengkonsumsi 2 komoditi X dan Y, ya. Nah, anggarannya katakanlah 100, harga X adalah 10, harga komoditi Y adalah 20, ya. Sekali lagi, anggarannya 100, harga komoditi X 10, harga komoditi Y adalah 20. Kalau dia membeli X sebesar 4, harga X tadi 10, berarti kalau dia beli 4, ya, anggaran yang 100 tadi sudah dipakai sebanyak 4 kali 10, ya. 4 unit X harga 10 berarti 40. Berarti masih sisa berapa anggarannya? Sisa 60. Berarti karena harga Y 20, maka tentu dia bisa membeli Y sebanyak 3. Nah, karena itu garis anggarannya akan ada pada titik yaitu 4X 3Y. Gitu ya. Nah, kalau misalkan X-nya hanya dia beli 2, berarti berapa anggaran yang sudah digunakan? 2 kali 10, berarti 20. Sisa berapa? 80. Harga Y 20 tadi, berarti berapa Y yang mungkin dibeli? Adalah 4. Berarti garis anggarannya juga ada di titik yaitu 2X 4Y. Nah, itu maksudnya garis anggaran itu, di mana menggambarkan kombinasi
dari dua komoditi, yaitu katakanlah ya X dan Y yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan dan harga tertentu dari kedua komoditi. Ya, nah ini contohnya. Ya, pendapatan konsumen misalnya 6, harga X sama dengan harga Y, yaitu sama-sama 1. Jika konsumen menghabiskan semua pendapatannya pada salah satu dari X dan Y, berarti dia dapat membeli 6. Ya. Jadi bisa 6X berarti 0Y. Atau 0X berarti 6Y. Maka garis anggarannya ada pada ya memotong Y, Y pada titik 6 dan X 6. Berarti inilah garis anggarannya. Ya, garis anggarannya. Kalau misalkan Y-nya 2, berarti X-nya 4. Ya. Kalau Y-nya 3, berarti X-nya 3. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya 5. Atau kalau X-nya 1, berarti Y-nya 5. Nah, ini garis anggarannya ya, yang warna warna biru ya. Oke. Nah, dengan kondisi ya M dan PY yang tidak berubah, garis anggaran akan berubah ya kalau katakanlah harga X-nya berubah. Ya, jadi misalnya ya harga Y-nya tetap 1 ya, yang mula-mula tadi. Nah, sekarang harga X 2. Berarti garis anggarannya akan memotong Y di 6, tapi X, garis X ini, dia akan memotong di 3 di sini. Ya, karena harga X tadi 2, anggarannya 6. Berarti kalau seluruh anggarannya digunakan untuk membeli X, berarti berapa yang mungkin dibeli? Berarti hanya bisa 3. Maka garis anggarannya akan memotong QX di 3. Maka inilah garis anggarannya yang warna kuning. Ya. Jadi GF akse. Kalau ya umpamanya harga X berubah dari 1 menjadi 2, harga Y-nya tetap 1. Gitu ya. Nah, jadi garis anggarannya menjadi GF ya. Atau kalau misalkan ya harga X-nya 0,67 ya. Kalau harga X-nya 0,67 ya, berarti berapa X yang mungkin dibeli? 6 dibagi 0,67 berarti 9. Ya, kalau Y-nya tetap, berarti dia akan memotong X di 9, Y di 6. Maka garis anggarannya itu adalah GF double akse. Ya, yaitu garis yang warna merah. Nah, itu garis anggaran. Jadi sekali lagi konsumen di dalam memaksimais tingkat kepuasannya ya dalam dia menentukan pilihan agar dia berada pada titik ya kepuasan yang maksimum, dia dibatasi oleh garis anggaran. Oke.
Baik, ada pertanyaannya sampai di situ? Halo? Adakah pertanyaannya? Pak, saya mau bertanya. Ya, Tadi kan di itu kan M-nya sama dengan 6, Pak ya? iya, pendapatannya 6. Harga X sama Iya, dengan Pak. harga Y, misalkan harganya sama-sama 1. Oh, misalnya PX sama PY sama dengan 1 gitu ya, Pak ya? Iya, ini dia ada di sini. X sama dengan PY sama dengan 1. Artinya harga komoditi X misalnya 1, harga Y juga 1. Berarti garis anggarannya adalah GF yang garis biru. Nah, tentu kalau seluruh pendapatan tadi digunakan untuk membeli Y, berarti kan 6. Jadi X-nya 0, berarti dia di titik G. Atau kalau seluruhnya digunakan untuk membeli X, berarti X-nya 6, Y-nya 0, berarti titik F. Maka garis anggarannya tentu adalah menjadi GF. Secara matematik kan dikatakan bahwa kita bisa menggambarkan satu garis lurus kalau kita mengetahui 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, itu hukum matematikanya. Ya, jadi secara grafik berarti garis anggarannya untuk tingkat pendapatan M, harga X dan Y sama-sama 1, maka garis anggarannya adalah GF. Nah, kalau harga komoditinya berubah, tentu garis anggarannya kan akan berubah. Ya, kalau harganya berubah. Karena lihat tadi, garis anggaran adalah kombinasi komoditi X dan Y yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan dan harga tertentu. Jadi kalau anggarannya misalnya tetap, tapi harga komoditinya berubah, berarti garis anggarannya juga akan berubah, akan bergeser. Ya. Atau kalau anggarannya berubah, sudah pasti garis anggarannya berubah. Nah, perubahan itu misalkan ya, katakanlah harga Y-nya tetap, harga X-nya dari 1 naik menjadi 2. Bagaimana garis anggarannya? Itulah akan ada di 6 dan 3 atau GF aksen. Ya. Nah, itu ini. Jika PX sama dengan 2, berarti garis anggarannya berubah menjadi GF aksen. Kalau PX-nya berubah dari 1 menjadi 0,67, maka garis anggarannya menjadi GF double aksen atau yang garis merah. Oke, bisa paham maksudnya? Paham, Pak. Paham. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, tentunya ya kita akan lihat di mana sebetulnya titik keseimbangan konsumen. Ya. Artinya titik keseimbangan itu adalah yang menggambarkan keadaan jika dengan tingkat pendapatan dan harga komoditi yang ada, konsumen tersebut dapat memaksimumkan kepuasan ya atau utility dari pengeluarannya. Ya, kita tahu bahwa setiap orang akan berusaha untuk memaksimais kepuasannya.
ya. Dalam hal dia berupaya memaksimumkan kekuasaan, tentu dia dibatasi. Itu yang kita sebut dengan kendala garis anggaran, dan juga dibatasi oleh harga komoditi yang dikonsumsinya, ya. Jadi kalau misalkan pendapatan kita tetap, tapi terjadi inflasi, ya, inflasi tahu ya, harga-harga umum naik, ya. Jadi kalau harga-harga komoditi naik sementara pendapatan atau anggaran kita tidak berubah, berarti kita akan mengalami pengurangan di dalam kuantitas komoditi yang kita konsumsi, ya. Jadi bahwa konsumen, ya, dibatasi oleh anggaran dan berupaya untuk memaksimumkan kepuasan dari pengeluaran konsumsinya. Oke. Nah, tadi kita sudah di slide sebelumnya, misalnya, ya, pendapatannya 6, harga komoditi X dan Y sama dengan 1, garis anggarannya adalah GF, ya. Oke, nah ini tadi garis anggaran. Nah sekarang, ya, konsumen berada pada saat seimbang pada saat dia mengkonsumsi 3X dan 3Y, ya. Jadi kalau misalkan dia mengkonsumsi 3X, berarti 3 juga Y, karena harga X dan Y kan tadi 1, sama 1. Sementara anggarannya 6, berarti dia ada pada titik 3X dan 3Y, ya. Maka tentu indifferent curve-nya tentu akan berada pada titik E, ya, jadi di sini, ya. Ingat tadi bahwa kurva indifferent curve adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua komoditi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama, ya. Itu kita sebut dengan indifferent curve, tingkat kepuasan yang sama, ya. Sedangkan garis anggaran atau budget line, nah itu adalah garis yang menggambarkan kombinasi dari dua komoditi pada harga tertentu yang mungkin, ya, yang mungkin dibeli atau dibelanjakan oleh konsumen. Berarti titik kepuasan dia akan berada pada kepuasan yang maksimum, ya. Kalau garis anggarannya adalah GF, ya, dan kurva indifferent curve-nya adalah di U2. Oke. Kalau misalkan, ya, kalau misalkan dia tidak mengkonsumsi X3 tapi cukup 2, ya, berarti kalau misalkan X-nya 2, ya, berarti Y-nya berapa? Y-nya tentu 4. Jadi X-nya 2 berarti ambil di sini 2, sini berarti Y-nya 4, ya. Berarti di sini titiknya. Maka gambarkan indifferent curve-nya tentu adalah akan bersinggungan di titik itu tadi, ya.
Nah, satu hal yang harus dipahami bahwa indifferent curve atau garis indifferent ini dia akan selalu berada bersinggungan, ya, bersinggungan dengan garis anggaran. Jadi dia tidak mungkin dia memotong atau tidak menyentuh. Nah, tentunya di mana titik singgungnya? Titik singgungnya ya tentu adalah di titik di mana kombinasi daripada X dan Y yang mungkin, ya, yang mungkin dibelanjakan dengan batasan besarnya anggaran daripada si konsumen. Jadi kalau kita gambarkan indifferent curve-nya, dia akan selalu bersinggungan dengan titik di titik tertentu di garis anggaran GF ini. Jadi kalau digambarkan berarti tinggal ditarik seperti ini, ya, melengkung, tapi dia menyinggung garis GF, tidak memotong, ya. Jadi dia tidak bisa lewat ke bawah, ya, dia bersinggung. Oke, nah tentu titik-titik itulah yang disebut dengan titik keseimbangan konsumen, yaitu titik yang menggambarkan konsumen berada pada tingkat kepuasan yang maksimum pada batasan anggarannya dan harga dari komoditi yang dikonsumsinya. Oke, ada pertanyaannya? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti paham, ya? Paham atau tidak paham sama sekali? Oke, sekarang kita asa otak dulu, ya. Nah, kita coba dulu. Ini ada 9 titik, ya. Ada 9 titik. Nah, permintaannya adalah kita menghubungkan titik-titik tersebut, berarti ke-9 titik ini dengan 5 garis lurus, ya, 5 garis lurus yang tidak terputus, ya. Jadi kita tarik garis lurus, di mana garis itu berarti melewati titik-titik itu, ya, melewati titik-titik itu, dan semua titiknya menjadi terhubung atau terkonek, ya. Berarti misalkan tarik 1, 2, 3, ya, 4, 5. Berarti ada 5 garisnya, kan? 1, 2, 3, 4, 5. Dan semua titiknya terkonektif dengan garis lurus tadi. Nah, sekarang kalau misalnya diminta 5 mah kebanyakan gitu, ya. Coba dengan 4 garis, berarti kan kita harus asa otak nih, ntar gimana caranya? Hanya dengan 4 garis lurus ke-9 titik itu terhubung. Nah, berarti 1, ya, 2, 3, 4. Oke, berarti dengan 4 garis bisa dihubungkan ke 9 titik tadi, ya. 1, 2, 3,
Nah, sekarang kalau 3 garis saja lah, 4 kebanyakan gitu. Dengan 3 garis lurus ke 9 titik tersebut terhubung. Nah, coba pikirkan dulu, cobalah oret-oret. Gimana? Ada yang sudah dapat? Halo? Oke, ya gimana dengan 3 garis lurus bisa ke 9 titik itu dihubungkan, ya? Nah ini dia, ya 1, 2, 3. Berarti kan terhubung 3-tiganya, ya? Nah kok bisa begitu? Nah, tadi kan garisnya tidak dibatasi seberapa panjang, yang penting garis lurus. Yang namanya garis lurus itu, ya berarti, ya, tarik mau seberapa panjang pun itu, yang penting dia jangan belok kan gitu ya. Kemudian tidak ada disebutkan harus melewati tengah-tengah titik. Hanya dikatakan adalah menghubungkan titik tersebut, berarti dia tidak ada persoalan garisnya itu mau memotong titiknya di tengah atau di pinggir kan gitu ya. Oke, berarti dengan 3 garis bisa terhubungkan ke 9 titik tadi ya. Oke, nah itu dengan 3 garis ke 9 titik tadi terhubung. Nah, gimana kalau 1 garis saja? 9 titik itu bisa terhubungkan hanya dengan 1 garis lurus. Ya. Gimana ya? Nah, ini dia. Ya. Kalau dengan 1 garis gimana? Ini garis enggak? Ya garis. Garis itu kan ada garis yang tipis, ada garis yang tebal, atau enggak ada garis yang kecil, ada garis yang gede. Ya bikin aja garisnya gede. Ya, sampai menyentuh ke 9 titik tadi. Ya. Oke, tentu itu adalah satu contoh menguji imajinasi kita, ya, imajinasi kita
dan berpikir kreatif atau creative thinking. Ya. Oke. Ada pertanyaannya? Halo? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaannya, ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Yuk. Nilai UTS kapan keluar ya, Pak? Belum saya input. Belum ya, Pak? Oke, Pak, baik, Ya, belum. Nah, sabarlah, pasti nilainya jelek. Oke. Kita cukup dulu perkuliahan kita hari ini ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, semuanya. Terima kasih sudah join. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak. Jaga Makasih, kesehatan Pak. terus. Makasih, Kak. Iya, Baik, Pak. jangan Bapak juga jaga lupa kesehatan. berdoa. Oke. Ya. Dah.